Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi atrikni. Ya Sayyidi ya Rabbini. Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati fi fatli zil ula. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wa khairu minka wal najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khalaq laula kama khuliqatil khalaiqu innurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta bin nurillahi khalaqu. Ya khairu khalqillahi haqqan ajma'in antal imam anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Muhammad. Ya ayyuhas syafi'u ya musyafa'u kullu syafi'in wa minka yashfa'. Ya ayyuhal rasul salamu alaika rabbini bi'idnillah wa anzur ilayya sayyidi binadu musilatin bil hadrati. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama misma'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana yassir kita wahdina qurrib alif bainana ya Rabbana qurrib alif bainana ya Rabbana qurrib alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, yang terhormat para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tuan guru, baik yang hadir atau dari luar yang terhormati, yang terhormat para Bapak Ibu tamu undangan, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, anak-anakku pengamal Solaidiyah, remaja dan anak-anak yang saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyukur dari Allah SWT, di mana di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah nisfu sanah Provinsi Sumatera Utara. Ya mudah-mudahan mujadah ini diterima oleh Allah dan Rasulullah SAW sehingga dijadikan sebab yang kuat Allah membuka hati kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat dan jamiah alamin pada umumnya untuk kembali kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam.
para bapak, para ibu yang kami hormati, salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirih, khususnya beliau ghusu hadha zaman wa awani wasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa ada alaina min barakatihi wa syafaatihi wa karamatihi wa amatana bi amdihi bi amdatihi kama yaluku bika wa bi amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini betul-betul diterima, diberi barokah, manfaat yang sebesar-besarnya di dini wa dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang hormati, saya akan menyampaikan apa yang diperjuangkan oleh perjuangan Wahidiyah atau perjuangan Fafiru Allah wa Rasulullah SAW melalui amalan sholawat dan tuntunan penerapan dalam hati yang harus kita latih setiap saat, dimanapun dan kapanpun berada, setiap naik dan turunnya nafas, bi ayyi makanin wa sa'atin lamhatin wa nafasin, yang ini harus dilatih. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kita semua telah menyadari dan menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan bangsa jin atau manusia melainkan supaya beribadah atau mengabdi kepadaku. Bahwa dahulu ini kalam mutlak, yaitu mutlaknya hidup kita ini harus diperuntukkan untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah yaitu melakukan perintah dan menjauhi larangan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Kuantitas, apakah sudah waktu kita 24 jam termasuk tidurnya ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Ini jarang digarap oleh percaya Islam. Semua kita sering, tapi prakteknya bagaimana kita bisa melakukan ibadah mutlak sehari semalam? Perintah ini illa liya'budun, kecuali hanya satu, untuk beribadah kepada. Sehingga ini dapat dari kesimpulan bahwa hidup kita mulai maghrib sampai maghrib harusnya semua diperuntukkan untuk ibadah. Selama ini belum memenuhi apa yang dikehendaki Allah sebagaimana ayat Al-Quran. Timbul pertanyaan bagi kita, nah kalau kita ibadah terus, apakah kita harus ke masjid terus-terusan? Apakah kita tidak bekerja? Apakah kita tidak ke kantor? Dan sebagainya. Para bapak, para ibu yang hormati, bahwa Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Berdasarkan hadis ini bahwa semua perbuatan baik lahir batin, ya apapun, makan, minum, tidur, mandi, ini perbuatan. Jika itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka perbuatan ini dinilai Allah sebagai ibadah. Apa tidurnya, makannya, minumnya, bekerjanya ke sawah, ke ladang, ke kantor, jika ini diniatkan atau diniati untuk ibadah, jadi ibadah. Maka untuk bisa menerapkan ini, Mbah Yai Mu'alif Sholat Baitiyah memberi tuntunan yang harus dilatih di dalam hati, dimanapun dan kapanpun berada. Semua perbuatan kita, apapun perbuatan itu, asal tidak dilarang Allah, tidak merugikan dirinya dan orang lain, hendaknya terus diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Prakteknya, kita makan, kita niat ibadah, bukan karena lapar. Kalau kita karena lapar, berarti hanya berbakti kepada nafsu lapar kita. Perintahnya lapar. Kita tidur, kita niati ibadah karena perintah Allah untuk istirahat, bukan karena ngantuk. Karena ngantuk, saya ngantuk tak tidur. Ini berarti orang ini beribadah kepada kehendaknya sendiri atau pada dirinya sendiri, tidak beribadah, bahkan musyrik, mengabdikan pada dirinya sendiri. Indah tasawuf dan arifin. Kalau untuk tidak, karena iman arifin ya lebih murni daripada kita orang umum. Yang anak kecil ya masih kecil, digendong ibunya kencing, tidak apa-apa. Tapi bagi yang dewasa, berjalan sambil berdiri, ada orang tua duduk, ini sudah terkejar. Begitu bagi seorang hamba, dia makan karena lapar, itu tidak dibahas di fikih, tidak dibahas, hanya tidak dinilai ibadah. Tapi ini bab iman yang lebih tinggi para arifin dosa, karena dia sesungguhnya telah mengabdi kepada nafsunya sendiri. Yang benar bagaimana? Saya makan karena perintah Allah, bukan karena lapar, bukan. Memang yang mendorong rasa lapar kita. Kita bekerja, kita niatkan karena perintah Allah, bukan karena ingin cari uang. Memang yang mendorong kita butuh uang. Kita belajar bukan karena kita ingin ngalim, tapi karena perintah Allah dan Rasulnya. Saya tak belajar, sekolah, mengaji karena perintah Allah. Kita mandi, kita makan, kita diam, kita tidur, kita melihat yang baik, kita ibadah. Kita menghindar dari perbuatan melihat yang jelek, ibadah. Sehingga dengan demikian kalau kita sudah bisa melatih selama 24 jam setiap naik tusan nafas, maka semua hidup kita ini menjadi ibadah. Kita datang di majelis ini, bahwa tadi kalau lupa tidak niat, kedatangan kita tidak dicatat ibadah, walaupun ini ngaji. Karena itu mari, menurut saya, bagi yang lupa sekarang juga diniati ibadah. Maka jadi ibadah, bukan karena semata-mata undangan, bukan karena segan, bukan karena apa, karena Allah. Dengan demikian kita telah bisa murni bersih dari syirik ubudiyah. Syirik ubudiyah, syirik pengabdian, yaitu mengabdi tidak memiliki kepada Allah, tapi di samping kepada Allah juga kepada lainnya Allah. Rasa lapar kita, rasa ingin ngalim kita, rasa ingin punya harta kita, sehingga masih ada dua perintah yang mempengaruhi tindakan kita di dalam melakukan ini.
maka disebut syirik, menyekutukan Allah. Allah juga kita ikuti, perintah nafsu kita ikuti. Ini masih syirik, dan Allah paling benci dengan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu sangat murka, tidak akan mengampuni dosa yang dilakukan karena menyekutukan Allah terhadap apapun. Ini jadi syirik yang digarap oleh saudara kita di Muhammadiyah, begitu gencarnya memberantas syirik, menyekutukan Allah kepada makhluk, tapi kurang mutlak, hanya kepada yang gaib, yang real tidak. Saudara Muhammadiyah, kita azimat syirik, kita punya kekuatan syirik, tapi kalau makan, minum, obat tidak dibahas. Jadi ini masih berbau menyerang budaya. Keris syirik, tapi kalau bedil tidak syirik. Mestinya harus sama, percaya kepada keris punya kekuatan yang bukan karena Allah, atau bedil yang punya kemampuan daya bunuh bukan karena Allah. Jika kita yakini dua-duanya syirik, ini murni, tidak ada lahir, tidak ada batin, tidak ada rasional ataupun irasional. Selama orang percaya bahwa ada kekuatan yang bukan karena Allah, itu syirik. Para hadirin yang hormati, kita tadi masih membahas syirik ubudiyah. Dengan demikian kita murni ibadah karena Allah. Makan bukan karena lapar, minum bukan karena dahaga, datang ke pengajian bukan karena diundang. Ya, kita niatkan ketika awalnya kita niati ibadah karena Allah. Kalau kita Muhammadiyah berjuang mengajak teman-teman kita mendekat kepada Allah, ibadah. Jika tidak niat ibadah, ya tidak jadi ibadah. Jika ini sudah kita lakukan betul, ini murni ubudiyah kita, murni karena Allah, mengabdi kepada Allah, tidak ada syirik. Syirik ubudiyah. Tapi masih ada syirik da'iyah, syirik pengakuan. Kalau ubudiyah, kepada siapa kamu mengabdi? Kalau mengaku, kita percaya dengan keris punya kekuatan, syirik. Tapi kita sering mengaku diri kita punya kekuatan. Kalau kita yakini diri kita punya kekuatan, baik itu pernyataan langsung atau tidak langsung, terjadi syirik. Misalkan bahwa kita merasa hidup, dan di dalam rasa hidup itu tidak ada rasa karena Allah. Saya hidup dan terputus karena Allah, itu syirik. Saya punya mobil, punya harta, dan ketika kita merasa punya mobil terputus dari Allah, syirik. Mengaku memiliki kekuatan, kita ibadah Allahu Akbar. Ketika kita Allahu Akbar, otomatis kita merasa melakukan amal ibadah. Ketika kita sholat dan merasa melakukan amal ibadah sholat, tidak ada rasa bahwa ini yang gerakan Allah atau diri kita, maka ini syirik. Karena yang punya kekuatan hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau di Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu, maka janganlah kamu merasa hidup sendiri, dihidupkan Allah. Dan Allah lah yang menciptakan perbuatan kamu, wa ma ta'malun. Karena itu jangan merasa mampu berbuat sendiri, tapi perbuatan itu Allah yang menggerakkan, Allah yang mendengarkan, Allah yang memperlihatkan, sehingga di dalam hati dilatih Allahu Akbar karena perintah Allah. Dan ini Allah yang menggerakkan saya, yang menggerakkan hati saya,
yang menggerakkan saya bersolat. Kita berada ke kantor, kita ibadah. Penerapan ini disebut lillah dan billah dalam istilah hadis. Ini penerapan syahadat pertama. Kalau kita semua yakin dan percaya bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Ini semua umat Islam yakin bahwa Allah yang punya kekuatan, Allah punya kekuasaan, Allah punya iradah, punya kudroh dengan tersimbol Asmaul Husna. Semua yakin, tapi tidak merasakan keesaan Allah di dalam hati kita, tidak merasakan iradahnya Allah di dalam diri kita, dan tidak merasakan kudrohnya Allah dalam kita. Yang ada iradah kita, kudroh kita, kehendak kita, kekuatan kita, kekayaan kita, aku, serba aku. Istilah Bayai, nafsu ananiyah. Semua manusia tidak bisa, tidak termasuk saya, illa pada saat itu ada hidayah kepada hati kita, sehingga hati kita merasakan Allah yang menggerakkan. Saya ibadah kepada Allah dan Allah yang menggerakkan. Latihan penerapan ini menjadi sebuah zauqiyah, keberadaan hati yang tanpa ikhtiar. Dengan hidayah Allah, mata ini diberi mampu melihat tanpa kita berusaha untuk tahu atau terlihat. Mata kita ini karena Allah telah memberikan petunjuk pada mata kita, tanpa kita sadari apa yang kita lihat tampak di mata kita. Seandainya kita supaya tidak tampak di mata kita, ini udah bisa. Begitu bagi orang yang katarak, lensanya tertutup oleh selaput, mau dilelehkan tetap tidak bisa melihat. Itulah penglihatan mata. Kalau tidak diobati, tidak akan bisa melihat, walaupun kita buka mata kita, walaupun hati kita jangan sampai terlihat. Ketika kita buka mata, pasti melihat. Itulah keberadaan mata. Bila hati seseorang, jika hati seseorang telah dapat hidayah Allah, namanya nurul ma'rifah. Ini dalam dunia tasawuf nurul ma'rifah. Di kajian tauhid tidak disebut, di kajian fikih apalagi. Tauhid aja tidak makan bab ma'rifat, bab keesaan Allah yang dibahas. Di ma'rifat itu kajiannya dalam tasawuf. Maka apabila membahas kaidah ini harus dari kajian ilmu tasawuf, bukan dari ilmu fikih atau tauhid. Karena ilmu tasawuf itu membahas ma'rifat, inti daripada ketauhidan itu sendiri. Kalau kita yakin Allah satu, kita tauhid. Allah punya kehendak, tauhid. Tauhid mentauhidkan Allah satu wujudnya, satu perbuatannya, artinya tidak ada yang menyamai. Percaya, ini tauhid. Tapi kalau merasakan tauhid itu sendiri, ini ma'rifat, kajiannya dalam tasawuf. Dan ini memang jarang dibahas. Kalau toh di IAIN jurusan akidah filsafat, ini juga masih sangat dangkal. Belum dalam baru perbandingan perkembangan perbandingan thariqah ke thariqah, tasawuf ke tasawuf, sifatnya ensiklopedi. Jadi di S1 akidah filsafat itu masih ensiklopedi tasawuf atau thariqah. Pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini sampai nanti ada pendapat yang ekstrem, yang itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak. Al-Khalat, Jilid Jenar. Kalau di Aceh ada Hamzah Fansuri, ini yang paham wahdatul wujud, ini menolak. Paham wahdatul wujud ada. Kalau yang ada dalam Ahlus Sunnah wahdatul syuhud. Ini juga ikhtilaf di antara ahli tasawuf, antara wahdatul wujud dan wahdatul syuhud.
Tapi kalau wisdatu syuhud, kesatuan syuhud musyahadah pada Allah, melihat Allah satu segala-galanya, ini wisdatu syuhud, ini ikhtilaf cara memahami satu yang lain. Apapun mereka, wah kita tidak bahas itu. Makanya menerapkan ya musyahadah, merasakan misalnya zauqiyah, Allah satu, kita rasakan ketuhanan Allah di hati kita, bukan yakin saya ini sudah datang di Medan, bukan yakin saya merasakan Medan itu ada karena saya berada di Medan. Tapi ketika saya masih di Kediri, saya cukup percaya Medan itu ada, tapi saya tidak merasakan udara Medan, tidak merasakan kopi Medan, tidak merasakan ya keindahan Medan. Yang saya rasakan hanya yakin di Medan ada. Begitu Allah, kita yakin pada Allah, tapi tidak merasakan kudrohnya Allah, tidak merasakan iradahnya Allah, tidak merasakan karomanya Allah. Yang tadi disebutkan ini tidak bisa dicapai hanya dengan ilmu dan akal. Seperti kita merasakan teh ini atau minuman ini tidak bisa kami capai hanya dengan ilmunya. Maaf, saya juga agak erat, saya akan minum. Minuman ini tidak bisa saya pahami dengan ilmu saja, saya rasakan. Tapi saya yakin ini bisa bahwa minuman itu manis dan ada jahenya, karena dikasih jahe rasa panas. Ini yakin. Tapi sebelum saya minum, saya tidak akan bisa merasakan panasnya minuman ini dan manisnya. Bila kepada Allah SWT, kita yakin Allah itu zat yang satu, sifatnya, wujudnya, iradanya, kudrohnya, semua satu. Artinya tidak ada yang menyekutukan. Percaya. Tapi kita tidak akan bisa merasakan iradanya Allah, tidak merasakan wujudnya Allah. Seperti tidak bisa merasakan angin Medan, kopi Medan, nah apalagi banyak istilah Medan. Hanya percaya. Berilah kepada Allah Ta'ala. Hanya dengan satu jalan datang ke Medan. Satu jalan ini dengan tidak ilmu, tapi harus kita minum. Jika kita minum, maka lidah kita akan merasakan ini. Menyampaikan ilmu sudah tidak guna karena kita minum. Begitulah orang yang telah dibuka mata hatinya oleh Allah, sehingga dia nur ilahiyah memancar. Bahasa dan tasawuf ditajali, Allah menampakkan dengan nur ilahiyahnya kepada hati yang dikehendaki. Maka mata hati bisa melihat kehadiran Allah seperti mata kita. Ketika ada lampu ini, lampu mengenai benda itu, dan benda itu memantulkan gambar benda itu ke mata kita. Maka sebetulnya bukan benda itu datang pada kita, sinar yang mengenai benda itu memantul kepada kita dan ditangkap mata kita. Musyahadah kepada Allah sama. Nur ilahiyah, nurul ma'rifah, nur iradahnya Allah, nur wujudnya Allah, nur asma wal af'alnya. Ketika dipancarkan oleh Allah, ini bahasa tasawuf, maaf, ini bahasa saja untuk mempermudah memahami. Ini ditangkap mata hatinya, maka terjadilah penglihatan mata. Kalau disahkan musyahadah, ada istilah musyahadah, menyaksikan kehadiran Allah Tuhan. Maka dalam tasawuf ada ya Allah fi kulli syai', melihat Allah di mana-mana. Itu bukan berarti Allah bersemayam di situ, bukan. Artinya bisa ada nur ilahiyah, nur iradahnya, nur wujudnya Allah. Tanpa disinari wujudnya Allah tidak mewujud. Nah ini maka ya Jawad yang mewujudkan, ya sekarang Allah ya Jawad yang mewujudkan. Tanpa diwujudkan Allah tidak terjadi. Ini hanya bisa dirasakan dalam kajian tasawuf. Kalau saudara kita mungkin di toriko, mungkin di Medan banyak. Kalau dulu ada guru besar almarhum Profesor Dr. siapa dulu yang dekan fakultas paranormal atau metafisika di Medan, Qadirul Yahya. Ini nanti Bapak akan pelajari daripada buku-bukunya beliau Profesor Dr. Qadirul Yahya di fakultas, bahkan yang mendirikan pertama fakultas metafisika atau meta empiris ya. Pada waktu itu beliau Qadirul Yahya.
dan dia juga mursyid thariqah, thariqahnya juga nasional. Maka juga lagi mengkaji wakidiyah ini harus kajian dengan ilmu tasawuf, jangan dicampur dengan pandangan politik. Nanti saya akan bicara politik juga. Ini ajaran wakidiyah dulu aja, ajaran untuk memberikan ma'rifat kepada Allah, bebas syirik, baik syirik ubudiyah maupun syirik dayah, mengaku kuasa, mengaku ganteng, mengaku cantik, mengaku kaya, mengaku punya jabatan, merasa ini syirik jika tidak disertai ini Allah yang membuatkan. Ini yang diperjuangkan itu, bebas dari syirik, baik itu lahiriah, apa yang disebut itu bedil, makanan, obat, atau gaib, jimat dan sebagainya. Semua adalah Allah yang menciptakan. Selama tidak ada bilah dia, Allah menciptakan syirik. Termasuk saya pidato di sini ini. Ketika saya bicara, merasa saya bicara, tidak ada rasa bahwa ini Allah yang menggerakkan, syirik saya. Sambian juga begitu, mendengarkan saya, wah itu suara Pak Yai, syirik jika tidak ada rasa, itu Allah yang menggerakkan. Juga duduk sambian semua. Maka ini dilatih di wakidiyah melalui latihan lillah dan billah, yaitu penerapan syahadat yang pertama. Yang ini jarang kajian ini dibahas, sangat sulit sekali ini. Yang saya ketahui umumnya sulit membahas, terlalu bertele-tele. Wakidiyah sangat simpel. Kemudian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya yakin Kanjeng Nabi adalah utusan Allah, pembawa wahyu, ya, sebagai manusia terpilih. Hanya itu yang kita pahami. Padahal jauh lebih itu. Antara lain, khalaqtuka li ajli wa khalaqtu li ajli. Aku menciptakan engkau ya Muhammad, hadis kursi, untukku, supaya mengabdi padaku, dan aku menciptakan makhluk karena adanya kamu. Laula Muhammad dicipta, Allah tidak akan mencipta. Ini hadis kursi, sokah juga. Ini wa innama buistu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa aku tidak mengutus kau ya Muhammad kecuali rahmat. Ini masih ke syar'i. Jadi kita harus merasa Nabi adalah panutan kita, guru kita, keyakinan. Lebih daripada itu, kita lebih mendekat lagi. Laula Rasulullah SAW, kita tidak akan iman. Kalau kita dulu sekolah tanpa guru kita tetap jadi orang bodoh. Tanpa Rasulullah kita tidak kenal Allah. Ini. Dan karena itulah kita dilatih untuk merasa bahwa kita mendapat jasa daripada Rasulullah SAW. Kita bisa Islam karena Rasul, sehingga timbul rasa syukur kepada Allah. La yaskurullah malam yaskurunas. Tidak akan dikatakan syukur kepada Allah jika tidak syukur kepada manusia, sebagai jalan Allah memberi kita, termasuk iman dan Islam. Kita tidak pernah merasa kutangan budi kepada Rasul. Betapa Rasul menyelamatkan kita. Manusia jahiliyah tidak iman, penuh syirik, bahkan wanita hilang, dibunuh. Ini yang memerdekakan ada Rasul. Pernahkah kita ada rasa bahwa kita mendapat jasa atau utang budi dari Rasul? Kalau belum, nggak bisa, karena beda, ya. La yaskurullah malam yaskur. Tidak dikatakan syukur kepada Allah. Orang yang tidak mau syukur kepada manusia perantara nikmat. Dan kemudian la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila syukur itu disyukuri, nikmat disyukuri, maka nikmat itu dilipat gandakan.
Tapi kalau tidak disyukuri, bahkan dikufuri, tidak percaya atau menyalahgunakan nikmat itu, maka Allah mengancam dengan siksa yang sangat berat. Ini rasa itu harus tumbuh dan dibina di hati kita, dilatih. Kedua, atiullah wa ati rasul, berbaktilah kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita di dalam melakukan perbuatan apapun juga, di samping kita niati ibadah karena Allah, juga makmum kepada Rasulullah. Inilah yang harus dilatih di dalam amalan waitiyah. Jika kita sudah melakukan ini dengan hidayah Allah, inilah orang yang telah mampu mengesahkan Allah murni, tidak ada syirik, walau khofian. Khof itu maknanya sama, tidak tampak syirik, tapi kalau kita kaji terjadi syirik. Maka ibadah kita otomatis akan kecampuran syirik semuanya. Di dalam ibadah jadi dosa lagi. Itu maka kalau kita ulama kita setelah sholat kita dianjurkan istighfar. Ini pun hanya kepada tidak terpenuhinya syarat rukun wajibnya sholat, ya, termasuk mungkin masih taruh ikhlas pun belum sampai ikhlas yang murni. Tapi harusnya semua hal yang kita lakukan di sholat yang ini tidak sesuai dengan aturan sholat itu dosa, termasuk merasa bisa sholat, merasa ujub, merasa riak, bahkan takabur. Ujub, riak, takabur tidak akan hilang dari diri manusia selama manusia itu belum menerapkan bilah, yaitu masih merasa saya ahli ibadah, saya ahli ilmu, saya ahli amal. Itu pasti ujub. Maka ibadah kita ini ditolak karena masih ada ujub dan riak. Itulah yang diperjuangkan oleh perjuangan waitiyah, ma'rifat kepada Allah. Perlu diketahui, ma'rifat itu bukan seperti kita ma'rifatnya mata, musyahadahnya mata, musyahadah hati yang kita lihat zat yang gaib, tapi juga zat yang zahir. Allah zat yang gaib, tapi Allah zat yang zahir, nyata, ya, nyata, indah hati yang dapat hidayah, nyata dengan akal yang telah sampai pada akal ketuhanan, tapi gaib bagi orang yang tidak mampu memakai akal ketuhanan. Seperti kita melihat setan, itu tidak bisa dilihat, Tuhan pun tidak bisa lihat, tapi kita cerna dengan akal ketuhanan, Tuhan nyata. Maka ada filsafat tasawuf yang nyata itu gaib, yang gaib itu nyata. Yang kita lihat di sini tidak ada. Wujud itu keadami, tidak mau wujud. Yang gaib ya Allah, yang kita gaib justru itulah yang nyata. Inilah para nyata. Antara misalkan air dengan ombaknya. Ombak itu gaib, tidak nyata. Yang nyata airnya sedang bergerak, maka tersebut adalah ombak. Kolong dipan itu gaib, tidak ada satu sejatinya. Yang ada adalah dipan itu sendiri. Karena dipan ada, maka terjadilah kita menyebut kolong. Oleh karena tidak ada kolong itu, sama lihat kolong yang mana tidak ada. Kalau kita angkat dipannya, kolong tidak ada. Begitulah. Yang nyata itu tidak ada, makhluk tidak ada, yang ada Tuhan. Maka jika Tuhan telah mengambil, ya, wujud kita tidak wujud. Nah, ini kira-kira terapan bilah. Itulah yang diperjuangkan waitiyah. Iman musyadah kepada Allah. Ini sulit. Seperti mata yang sakit, mau untuk melihat bagaimanapun juga tidak mampu, kecuali diobati. Hati yang kotor dari nafsu-nafsu menutup mata hati kita, nur ilahiyah yang masuk di hati kita mahjub, terhalang, sehingga hati kita tidak bisa melihat. Pada hakikatnya semua manusia di zaman azali mampu beraudensi kepada Allah. Maka disebutkan
alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hai para ruh, adakah kau iman kepada Allah? Qalu bala syahidna. Sandika Gusti, saya menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah mazali. Kemudian kita di dunia diberi nafsu oleh Allah, tidak hanya akal. Maka terjadilah kekotoran hati kita sehingga tidak bisa melihat Allah. Maka bagi orang yang telah mampu melihat dengan akalnya, dengan hatinya, ketika dia melihat benda, langsung dia terlihat Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan rumput, melihat ini Allah yang menciptakan, melihat itu Allah. Maka istilah orang tahu melihat Allah ada di mana-mana. Itulah dulu dilarang karena ditafsirkan seperti melihat benda. Melihat Allah, melihat rumput, teringat Allah. Allah yang menciptakan, kita makan Allah. Nah, itulah melihat Allah di mana-mana. Ini yang dikembangkan. Kemudian pada tingkat fana yang belum normal terjadi seperti Syekh Hamzah Pansuri di Aceh, di tanah Jawa seperti Syekh Siti Jenar, kalau di Timur Tengah seperti Al-Khalat. Dia tidak mampu mengungkap zaubiyah kolbiyah yang diberikan Allah, sehingga fil jubbati ilallah. Itu kata-kata Al-Khalat. Tidak ada di dalam jubah saya kecuali Allah. Nah, diartikan Allah bersemayam dalam jubah. Ila syirik. Pastinya tidak begitu. Di dalam jubah ini secara filsafat bahwa Allah kita melihat jubah, terlihatlah Allah. Dilihat batu rumput, terlihat Allah atau teringat Allah. Nah, Al-Khalat cara menyampaikan di dalam jubahku tidak ada lain kecuali Allah. Ini oleh saya ulama yang lain dipaham syirik, akhirnya dia mati digantung. Nah, ini pendapat ikhtilaf di antara tasawuf dan sebagainya, termasuk wihidatul wujud dan wihidatul syuhud tadi. Nah, para bapak, para ibu yang kami hormati, inilah sebenarnya ajaran Wahabi. Ini masih ranah hakikat. Kemudian kita diajarkan pada ranah syariat. Mbah Yai di samping melatih penerapan hati senantiasa tawajuh kepada Allah dengan lillah dan billah. Ini sulit dicapai kalau tidak melalui selawat. Ittifaq bainal ulama ahli sufi, bukan ulama ahli fikih, bukan ulama ahli tauhid, bukan ulama ahli ilmu kalam, tapi ulama ahli sufi seperti Syekh Qadir Jilani yang normal, ya, tapi sebut banyak tadi. Yaitu sulit sekali untuk mencapai ini kalau tidak ada murabun, penuntun hati. Ini kajian juga metafisika, jadi tidak bisa kalau dikaji dengan ilmu fisika, ilmu syariat tidak bisa. Jadi ilmu metafisika, ilmu tasawuf, orang yang telah memainkan hati. Tidak ada amalan yang bisa digunakan untuk torik ilallah kecuali sholawat, karena setiap amalan itu kalau dijadikan alat untuk kendaraan qurban ilallah, wajib labudda harus ada mursyid kamil mukamil. Kata ini pun juga dipahami para ahli tasawuf. Ya, tadi sebutkan tadi keistimewaan para sultan aulia harus dituntut. Tapi nuntunnya nggak seperti kita nuntun anak kecil, karena yang dituntun itu bukan tangan. Kalau tangan ya dituntun dengan tangan. Kalau akal dituntun dengan akal. Seorang guru, ya, apalagi guru filsafat, dia nuntun muridnya dengan filsafat, karena sekolah filsafat. Tapi kalau hati tidak bisa dituntun dengan filsafat, hati tidak bisa dituntun dengan tangan, hati dituntun dengan hati. Artinya bagaimana? Prakteknya doa. Itu doa. Doa orang yang oleh Allah telah diberi kemampuan dengan doanya ijabah mendoakan kepada orang yang mau mendekat kepada dia, entah konteks sebagai berguru atau kita belajar, didoakan. Kemudian hatinya dibuka oleh Allah dengan hidayah Allah. Tetap Allah yang buka.
katanya istilahnya ada dituntun mursyid, dituntun. Kalau diartikan yang tuntun dia ya syirik juga, itu dituntun oleh guru mursyid, didoakan. Seperti orang tato ingat, maaf, praktek. Orang yang hati tertutup seperti kita, orang lupa ini tertutup ingatannya, memorinya tertutup, tidak terhapus. Kalau lupa nanti muncul lagi, namanya hanya tertutup, ada kotoran, noise yang ada. Manusia hakikatnya juga sama. Dulu iman kepada Allah ditutup, kemudian dibuka. Ya, bukanya tentunya berdoa hidayah Allah dengan doa, seperti orang tua mendoakan anaknya, sang guru mendoakan anaknya dengan doa itu buka. Ada kalau doa ya anak sekolah doa akalnya bodoh supaya berdoa dibuka akalnya. Maka kalau di Wahidiyah Mbak Masjid ada doa ilmu laduni, ilmu yang tersimpan di hadirnya Allah, yang bisa dicapai tanpa wasilah berhubungan seperti di sekolah SMA. Ini terjadi bahwa ada pengamal Wahidiyah di Lumajang. Ini orang di suku Tengger tidak pernah sembahyang selama hidup. Saya lupa namanya. Di suku Tengger sebelah timur, jadi pasnya Kelakah ke barat, Bajang, kecamatan Bajang. Setelah diberi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, dipempek. Dia nggak tahu artinya apa, nggak tahu sembahyang salsi oleh. Dia ini mantra sakti hanya belajar. Itu kan, pengkom ampuh. Ya, orang Jawa dia mencari ilmu-ilmu demikian ini dibaca. Oh ya Sayyidi ya Rasulullah. Setiap malam. Di dalam pengalaman mistiknya atau gaibnya, dia setiap malam melek-melekan didatangi seorang, datang mengajari dia belajar sholat 5 waktu, mulai usollinya sampai assalamualaikum, mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selama 40 hari. Kemudian dia bisa sembahyang 5 waktu setiap malam, masih hidup orangnya. Kemudian dia sembahyang, geger di situ, nggak ada orang sembahyang. Satu saat datang kepada mertua saya, ayahnya istri saya itu. Kemudian ketemu pengamal yang lain, terus menceritakan pengalamannya. Bapak saya setelah baca ya Sayyidi ya Rasulullah, belum lembaran sholawatul Wahidiyah, dibaca terus. Setiap malam saya diajari sembahyang yang asalnya tidak pernah sembahyang selama hidup. Memang disanya suku Tengger itu suku tradisi ya, entah agamanya apa, Hindu atau apa, tapi bukan Islam. Kemudian dia cerita, saya sekarang sudah biasa sembahyang, dan sembahyang berkat doa ya Sayyidi ya Rasul. Ini jadi tidak merusak syariat. Nah, kemudian siapa orang ini? Masa nggak tahu? Lah, jika Anda nanti ketemu orang itu masih ingat, insya Allah saya masih ingat. Ketemu, aku masih ingat orangnya ini pasti. Akhirnya maaf, mertua saya itu mengambil kalender sholawatul Wahidiyah. Ini kejadian, bukan rekayasa ya. Jadi agama itu rohani, tidak kajian akal dan informasi belaka, rohani. Seperti Imam Bukhari, dia dalam kajian hadis, maka ilmu mustalah hadis, sanad diteliti, musnadnya sambung atau putus, siapa. Setelah memenuhi syarat bahwa ini menurut ilmu hadis sudah menurut syarat,
Imam Bukhari tidak mau menerima, walaupun ini sudah. Karena ilmu itu juga diciptakan oleh manusia. Ilmu fikih pun juga pendapat ulama. Kemudian Imam Bukhari ingin takkid, yaitu istikharah. Setiap sholawat wakilah ini diistikharahai oleh Imam Bukhari. Ketika sudah ketemu Rasulullah SAW, bahwa itu benar hadis itu, maka Imam Bukhari baru mau menulis bahwa hadis itu sahih. Ini Imam Bukhari telitinya begitu, tidak hanya kajian ilmiah. Jadi agama tidak bisa hanya dikaji dengan kajian ilmiah, karena setiap ulama punya pendapat nanti. Pendapat terus tidak pernah berakhir sejak dahulu kala sampai sekarang. Tapi kalau sudah ru'yah sholihah, ini banyak kejadian. Ada ulama dalam pertemuan membahas juga tentang ketuhanan. Ulama-ulama sudah 2 hari 3 malam tidak putus. Akhirnya ulama-ulama besar ini tidak putus. Kabeh tukang alim, tukang ngaji kabeh. Ilmu kita tidak kanggih sudah. Udah alim semua, kelasnya profesor, dokter kabeh. Diceritani ra gelem padha ngalime. Udah bagaimana? Sekarang kita sowan ke Madinah saja. Di antara orang 40 itu nanti, siapa yang dijawab langsung oleh Rasulullah SAW, itulah yang hak. Kembali pada rohani. Berangkatlah 40 ulama ini ke Madinah. Semua assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai salah samarah tidak siapa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada sahabat. Kemudian salah satu itu kemudian datang dengan menangis. Ya, tawasul dulu. Ya, kemudian dia uluk salam kepada ya Rasulullah, ya Habibina, ya Qurrati A'yunina, Assalamualaikum. Ada suara menjawab dari makam Rasul dan semua mendengar Waalaikumsalam ya ummati. Maka 40 ulama itu akhirnya taslim. Pendapat inilah yang diterima oleh Rasulullah SAW, mengorbankan pendapatnya masing-masing. Nah ini ya, kajian. Maka orang ini juga, dan alhamdulillah tadi kan banyak, itu banyak. Juga banyak yang asalnya belum Islam menjadi Islam, banyak. Pada waktu satu lagi sampai cepat. Yaitu kemudian ada yu'ti kulladzi haqqin haqqah di samping lillah billah, yaitu mengisi bidang kewajiban bekerja, kewajiban belajar, kewajiban bernegara, kewajiban ini harus dipenuhi. Leka dosa. Kita punya kewajiban sebagai diri, merawat diri kita, membersihkan diri kita, belajar untuk memberikan makanan asupan rohani kita, ibadah harus kita penuhi. Kita harus bekerja kalau untuk nafkahi anak dan istri kita. Kita harus bernegara, taat, hati Allah wa atur Rasul wa li amri minkum, wajib, tidak bisa tidak. Kalau tidak dosa. Bayang saja tidak bekerja, tidak boleh. Bekerja saja tidak ibadah saja tidak bernegara, semua harus dipenuhi. Itu jelas. Ini pengawaidia, maka insya Allah tidak ada pengawaidia. Apalagi ya tadi ada masa-masa yang katanya ada saudara kita yang gabata, insya Allah tidak ada. Kalau di Kediri ya, pejabat semua musyawarah saya, Kapolres, Kemenkoden, bagaimana Pak Yai tentang ada ini minta pendapat saya. Kemarin belum lama Kapolres Kediri datang ke rumah saya dengan seluruh staf membicarakan tentang saudara kita yang di Gavatar, yang maaf di ISIS, bagaimana? Ini saudara kita yang kita doakan, kita perbaiki, dan tugas sampean kemudian laporkan daerah mana yang ada itu sampai pada saya. Jadi saya juga diajak bicara itu, maaf kepada Pak pejabat, saya jamin kalau Pak Idya ini tidak berpolitik, tidak sesat dalam artian ajaran penerapan syahadat, dan tidak mengajak orang desintegrasi. Ini nanti bisa dipelajari langsung Kapolres Kediri kota, Dandim Kediri, Kajari Kediri bisa dibel. Atau kalau Majelis Ulama Pusat kepada Komisi Fatwa Pusat, itu Profesor Dr. Utang itu pernah datang pada saya ketika setelah kasus Tasikmalaya.
Hasil Tasikmalaya itu juga menggairahkan nasional gara-gara fatwanya Majelis Ulama Tasikmalaya yang akhirnya ditumpangi pusat bahwa daerah tidak boleh mengumumkan fatwa. Fatwa itu atau fatwa akidah ini hanya MUI pusat. Dan yang pernah datang pada saya Profesor Dr. Utang. Ini ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Pusat pada rumah saya berdialog. Dan sampai hari ini tidak ada masalah di samping yang lain. Soal ini. Nah, karena pun Tasikmalaya ini pernah ada dialog antara Wahidiyah dan Janya dimediasi oleh PKB Tasikmalaya yang disuruh oleh Gus Dur almarhum. Dalam musyawarah ini clear tidak ada masalah, tapi keberatan mereka sampai hari ini belum mau mencabut, dan kami tidak menuntut kepada pengadilan syariah. Tapi kalau ini nanti dianggap, maka ini kami akan menuntut kepada pengadilan syariah. Tidak bisa, Indonesia itu demokrasi, Indonesia itu negara hukum. Tidak bisa karena undang-undang aja bisa ke MK, undang-undang bisa ke MK. Kita keberatan, maka ditinjaulah pasal berapa yang diberati oleh satu pihak, perorangan bisa. Begitulah fatwa Majelis Ulama ini. Jika Anda terlalu merugikan pada perjalanan Wahidiyah, saya akan juga mengajukan kepada majelis yang mengadili ini, karena itu sangat merugikan sekali bagi perjuangan Wahidiyah. Karena kurang memahami terjadi sesat. Karena dengar bahwa referensinya kalau Tasikmalaya sesat, maka ini sebenarnya tidak bisa, harusnya ada kajian dan dari Wahidiyah diundang untuk bicara. Maka alhamdulillah Majelis Ulama Malang kemarin juga menyatakan tidak ada masalah di podium. Juga Cianjur telah melakukan musyawarah Komisi Fatwa, kemudian memutuskan dan ditunggu oleh Majelis Pusat, tidak masalah Wahidiyah itu. Tolong bagi bapak-bapak yang berkompeten ini bisa ngebel kepada Cianjur. Dan sampai hari ini sebetulnya kasusnya mau pilihan wali kota. Ini di Cianjur yang dipelopori pada waktu itu oleh ulama namanya beliau Kiai Asep Mausul dari Manon Jaya. Ini sebetulnya ini aja. Jadi masih ada muatan-muatan politik sebetulnya. Maka saya minta, kamu yakin bapak-bapak di sini pemegang otoritas ini akan bisa netral sesuai dengan undang-undang yang benar. Saya teruskan keterangan saya bahwa Yuti kita mengikuti, kita ada pendidikan TK, SD, SMP, SMA, kita bangun koperasi Wahidiyah, setiap kecamatan kita bangun koperasi untuk membangun ekonomi pengamal, dan kita sudah ada 900 koperasi di Indonesia milik pengamal Wahidiyah, bukan milik perjuangan. TK kita sudah ada 50 TK, PAUD kita ada 80 PAUD, SMP kita sudah ada 6, tambah tahun depan ada 5 kalau nggak 7, SMA ada 4, tambah lagi nanti ada 2 kalau nggak 3. Seluruhnya akan kita bangun. TK, SDP, universitas kita bangun. Di Kedunglo sudah ada Universitas Wahidiyah, 6 fakultas atau 5 dengan 15 prodi, termasuk di dalamnya ada Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, Fakultas Syariah, ya, kemudian prodinya Hukum Syakhsiyah. Maka nanti alumni di Kedunglo itu akan jadi hakim semua. Memang sekolah hakim, jadi alumni nanti Wahidiyah jadi hakim. Jika nanti itu masuk di pemerintah di Depak, maka dia nanti akan calon hakim, menghukumi kasus-kasus ada hakim, maka dilatih. Ini hukum syariah di Kedunglo, sekolahnya hukum Islam dan calon hakim. Kalau syariah ini kajian syariah, muamalah misalkan, tapi ini hakim. Jadi di Wahidiyah setiap tahun saya meluluskan calon hakim syariah di Kedunglo ini. Ada sekitar 20. Setiap tahun saya mau wisuda calon hakim syariah, dan insya Allah nanti tahun depan saya juga akan bangun jurusan muamalah, sehingga nanti tentang hukum-hukum muamalah, sholat haram batal kita bahas.
Kemudian juga nanti akan kita dirikan lagi prodi Usuluddin jurusan akidah filsafat. Itu tadi mungkin di Universitas Andalas ya, di Medan ini insya Allah ada jurusan ini yang dulu saya katakan ini dibangun atau dirintis oleh beliau Syekh Qadirul Yahya, Profesor Dr. Qadirul Yahya. Ini Bapak sudah pelajari buku-bukunya Faisal. Torekonya berkembang sampai di Lombok, di Sumbawa, sampai di NTT. Ini toreko ya. Juga kalau Kediri belum ada, di Lumajang ada. Entah beliau sekarang ya khalifahnya siapa yang melanjutkan ini kami tidak tahu. Ini enggak pengakuan nasional juga sudah darat masih. Itulah gitu, tidak meninggalkan syariat. Hubungan dengan pemerintah kita tetap harus sebagai bangsa Indonesia, hubungan di RT kita terus. Nah, kalau toh ada pendapat wahidah eksklusif ya, tertutup, ini tidak benar. Kita tidak pernah mendirikan masjid wahidiyah, tidak pernah. Masjidnya tetap mengikuti masjid yang ada. Lain kalau maaf di Muhammadiyah ada masjid Muhammadiyah, masjid dirikan sendiri. Di LDI masjid LDI, berarti dia bikin masjid sendiri, tidak ke masjid yang lain. Kita tidak, wahidiyah tidak bikin masjid sendiri, masjidnya terbuka kepada apa kurang terbuka ini namanya. Kecuali kalau kami mendirikan masjid sendiri, tidak mau bergaul yang lain, itu namanya eksklusif, tertutup. Nah maka kita perlu yang dimaksud eksklusif tertutup yang bagaimana? Nah itu, lah kalau jika nggak mau ikut di sana, lah itu lain lagi. Kalau kita punya ritual sendiri yaitu baca selawat, tapi kita juga tahlilan. Kalau toh ada saudara yang di NU, tahlilan. Nenek saya juga Dewan Muhtasyar pada waktu Hasyim Asy'ari, teman sepondok dengan Hasyim Asy'ari. Ayah saya dulu ketua Suriah cabang Kediri, Mbak Yu saya ketua IPP pusat, wakilnya Munjidah binti Wahafasullah. Pondok tertua di Kediri, pondok kedua, pondok ayah saya, maya saya. Lirboyo belum ada. Baru 10 tahun kemudian setelah Kedunglo, Pondok Lirboyo itu adik iparnya nenek saya, karena yang dikawin ke Lirboyo adiknya mbah saya putri. Kemudian yang dikawin Pondok Nyampos adiknya mbah saya putri juga, saudara. Maka ini nanti kalau toh itu nanti ya, ini kurang paham, insya Allah ini kalau kita tinjau al-jamaah tidak menyimpang. Nah, lagi gini politik bisa katakan bahasa dahulu kalau tidak pernah ada, bahkan ya maaf di pejabat di Kediri banyak kalau ada masalah datang pada saya ngejak musyawarah. Apa itu kasus Tolitara, apa kasus di mana itu kemarin Senayan, apa itu bom itu datang pada saya pejabat ngejak musyawarah saya bagaimana ini ya kita atasi. Saudara kita yang masih khilaf kita doakan. Saya berdoa secara negara sampean yang bergerak, saya tidak bisa bergerak itu. Kemudian ada lagi di Jogja, saudara Muhammadiyah bagaimana Yai kalau saudara yang Dalfatar ingin bergabung? Saya siapa? Belum waktunya. Kita tunggu aja dari sen pemerintah. Kalau pemerintah sudah sen, nah, semua berkatakan saudara kita harus kita terima, kita bina. Tapi kalau kita bina, kita malah dicurigai menampung nanti. Itulah sulitnya kita. Semua pejabat mengatakan saudara kita harus diterima kembali, jangan dikucilkan, kan gitu kan. Coba kita terima, nanti kita disoroti, terima gabatar nanti. Itulah sulit kita. Tolong untuk dia mengerti. Maka sampai hari ini masih saya larang di seluruh daerah untuk menerima saudara kita, kecuali ada pembicaraan kerjasama langsung dengan pejabat yang berwenang. Tapi sementara ini masih saya belum membuka. Ya doakan saya dulu. Nah, itu antara itu kita repot. Ya, anjuran kita menerima, tapi kalau menerima kita kena. Lah, kalau ada daftar di Wahidiyah, wah ini Gafarta, mudah sekali memojokkan itu. Dan kita memang baru di Medan ini, sehingga orang sangat sensitif. Kami mohon dengan hormat apa yang
hadir baik di luar di dalam untuk ini saya sampaikan. Saya jamin bahwa kita tidak ada politik sejak tahun 64 sekian puluh tahun tidak ada masalah. Semua ya pejabat, gubernur kemarin, wakil gubernur datang kepada saya, Gus Yusuf itu. Dia tidak pernah ada orang manggil kiai. Yang manggil kiai pertama kali saya. Semua gusipul ya kan? Baru saya, kamu sudah saatnya gusipul panggil Kiai Saifullah Yusuf. Itulah yang manggil pertama Saifullah Yusuf, kiai ada saya juga. Itu kemarin. Nah, kemudian ketemu Hasyim Muzadi juga dan di Jogja, yaitu ketika pertemuan rektor se-Indonesia. Nah, itu sampaikan pada Hasyim Muzadi itu kan. Dan juga rindu untuk kami undang di acara ke Dunglu. Dunglu itu kalau kubro ratusan ribu orang. Semua panitia ditangani Forkopimda. Mulai sektor, Polres, Bupati, ya, Kota Madya, Kodim, semua jadi panitia. Dinas Kesehatan, DKL ya, itu panitia, ring luar, ring dalam, panitia sendiri. Begitulah kerjasama kami dengan pejabat dan pemerintah. Kami mohon dengan hormat, melalui ini kami mohon kebijakan-kebijakan yang mungkin ada suara-suara yang miring untuk lebih disaring. Dan alhamdulillah saya membaca surat kabar dari Bapak pejabat akan mencermati. Nah, untuk takut dicermati beneran. Kita nanti tidak usah menyiarkan, beliau mempelajari kita. Kalau ada yang salah mungkin diperingatkan, ya. Kalau ada yang benar, mungkin beliau mau ikut kita ajak kembali kepada saya yakin beliau juga rindu dekat kepada tidak ada orang tidak rindu kepada Allah. Dan orang yang betul dekat pada Allah pasti ada pengalaman-pengalaman spiritual karena dekat hati. Kalau alim itu ilmu, ya cerita banyak. Maaf, termasuk saya cerita banyak. Kesukin tadi cerita banyak. Tapi kalau dekat itu bukan cerita, hati memang dekat kepada Allah. Ini antara lain. Kepada Rasul jangan begitu. Jika Anda dekat kepada Rasul, begitu nama Rasul dipanggil, Anda gemetar. Di ayat berapa saya lupa. Tanda dari orang beriman, jika disebut ayat Allah dan nama Allah, bergetarlah dia. Kalau kita disebut nama Allah tidak bergetar, kata Quran, bukan orang yang beriman. Walaupun ilmunya banyak. Itulah ukuran dekat pada Allah. Bukan banyak. Banyak wali-wali yang orangnya bodoh secara itu. Tapi banyak orang alim yang dia jauh dari Allah. Bahkan makin banyak ilmunya, makin jauh dari Allah SWT karena dihijab rasa alimnya itu. Yang mudah-mudahan kita bersama, termasuk saya sendiri utama, mudah-mudahan dapat hidayah Allah SWT. Apa yang panjang yakini itu anugerah Allah pada saya yang saya tidak minta. Saya jadi kiai belum bisa baca kitab. Ayah saya mati belum masuk kitab. Saya kurang 2 jam belajar kitab, baru kurang 2 jam baca kitab saya. Saya belum diberi karomah oleh Allah SWT. Sehingga pada waktu itu juga diragukan. Alhamdulillah anugerah Allah diberikan pada saya. Karena doa orang tuh tua. Saya tidak pernah riadoh. Sayanya dolan saja, nggak ngaji, nggak riadoh. Walaupun ya ketika masih SMA saya pernah latihan, tapi nggak riadoh, hanya latihan sekedar sanggup itu belum riadoh. Saya pernah puasa 40 hari hanya minum air putih saja, tidak makan apa-apa. Itu belum sanggup riadoh. Ya, 40 hari saya hanya minum air, kopi, kadang-kadang pisang goreng 4 hari. Dan saya ingin ilmu laduni pada waktu itu. Kata Ru'yan Khodir alaihissalam, ketemulah aku dengan Khodir alaihissalam. Saya mengatakan ya Nabi Khidir, doakan aku diberi ilmu hakikat wa syar'an. Ini dalam doa saya. Uzlah di kamarnya di Jawa Timur ada orang yang masyhur, seorang aulia. Orangnya bodoh, tidak ahli ngalim, tidak ahli ngaji. Tapi orang itu sangat syar'i. Dia tidak mau bertatap muka dengan wanita yang bukan muhrim. Dia tidak mau ada gambar-gambar wanita. Kalau dia mau masuk rumah orang, berhenti. Hilangkan gambar-gambar di kamar itu. Setan semua. Tidak mau.
Oh, punya rumah baru dibersih, bagus, aku masuk. Ini Mbah Yai mundur. Dia belum masuk rumah sudah tahu. Mandek amal mundur, tidak ada gambar-gambar wanita yang bukan muhrim, haram itu. Dia tidak mau masuk sebelum kamar itu dibersihkan dari gambar-gambar. Tapi kita kalau nggak menyawang kan nggak enak ya. Setiap malam kita nyawang aja, rezeki mata ya. Betul nggak ini? Nah, memang kita bukan wali ya, kita bukan wali. Nah, itulah ini Mbah Yai mundur, jahil, nggak bisa ngaji, baca Quran aja nggak bisa dia. Berguru pada ayah saya, dibacanya main lali. Dia ingin ngaji al-hikam, dibacanya lali. Tapi dia hukum tahu semua. Kemudian dia taskeh pada ayah saya, terus pilih hukumnya. Kalau kok diberitahu begini, oh nggih, terus dia begini. Dia kalau dia lihat waktu sholat tidak dengan ilmu falak, ru'yah biqalbi, oh sudah masuk. Dan sebagai itu Mbah Yai mundur. Itu masyhur aulia, orangnya ganteng, karomahnya di sana ada, di sana ada, di sana ada. Itu Mbah Yai mundur. Alhamdulillah. Dan saya dapat kehormatan, saya diberi pinjaman rumah kamarnya karena dia beli haji 4 hari. Saya untuk riadah pada waktu di tahun 70 saya kelas 1 SMA pada waktu. Ya mudah-mudahan apa yang malah itu betul-betul dijamin oleh Allah Ta'ala. Saya diberi ilmu yang manfaat, yang tanpa belajar walau qalil tapi manfaat. Para hadirin yang berhormati, inilah perjalanan dia. Tidak ada politik, wakilnya tidak masuk golongan politik apapun juga. Tidak PKB, tidak P3, tidak PDI. Wahidiyah secara organisatoris tidak NU, tidak Muhammadiyah. Tapi pengamalnya monggo masih itu. Mau PKB, mau P3, mau apa-apa, enggak apa-apa. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau aliran apa saja. Bahkan belum Islam saja kita perbolehkan mengamalkan. Raja Bali, Cukkorde, nah, Raja Pamujutan itu pengamalkan. Walaupun belum Islam. Ada Brigjen Sutisna, ini orang dari Bali, alhamdulillah juga masuk Islam. Haji Brigjen Sutisna, ini Bibarwati Wahidiyah. Karena dia ingin naik pangkat pada waktu itu, saya baru safari Sumatera, menemui saya di Pondok Gede, di Asam Haji. Pak Yai, saya itu sudah jadi wakil polisi laut, lama nggak bisa naik pangkat. Ya, saya hanya doa, ya Saidi apa mau sama ya? Mau, ya baca aja. Kemudian 3 bulan kemudian menurut saya, alhamdulillah saya haji. Saya diangkat ketua Polair se-Indonesia dan minggu depan saya diangkat jadi brigjen, dari kolonel. Istrinya Bu Rumiati. Ini bendahara dulu di Mabes Polri, yang terakhir dia Kapolda Banten. Insya Allah kalau tidak kaya. Kemudian ditarik ke Lemhanas, dia pensiun. Ini Bu Rumiati, ahli akuntansi, ya sarjana di Mabes Polri. Banyak tokoh-tokoh kami ngaji ya. Gus Dur datang pada saya, zaman ayah saya dan saya datang. Ketika mau ya, Kongres Semarang dia datang. Ya, bahasanya dia minta doa pada saya. Ya, saya suruh ya bacain aja. Ya dengan ahli paranormalnya namanya Bengki Wijaya di Surabaya. Begitupun juga tokoh-tokoh nasional, menteri-menteri agama, Basuni itu juga pengamal. Saya ketemu dengan saya. Ya, begitupun pada waktu itu adiknya Pak Budian Wapres ini juga ngamalkan, datang pada saya. Ya selalu ngamali ya Saidi, kita hanya punya doa ya Saidi. Bu Sri Mulyani juga ikut ngamalkan. Banyak pejabat yang karena kesulitan, alhamdulillah setelah membaca ya Saidi Rasulullah di Pempeng, dijauhi Allah, ditolong. Maka tidak sedikit, makanya di daerah Jawa Timur ini bupati-bupati mengalami hasil. Bupati kami Sibo di mana? Matra kemarin juga itu. Bupati Sarolangun itu juga menemui saya. Saya sudah gerakkan ya Saidi, alhamdulillah ijabah dari bupati. Itu. Kemudian Bupati Boyolali, ya, Wali Kota Kediri itu juga Bupati Kediri, Bupati Tulungagung, Bupati Galek yang baru saja kemarin buat termuda di Indonesia itu juga satu mujadah di rumahnya 40 hari, alhamdulillah ijabah jadi.
Bupati termuda usia 31, wakilnya usia 26. Istrinya artis, siapa itu? Arwi Bacin ya. Bacin itu restoran Belanda ya. Belanda sama Palembang, insya Allah. Ini dari pengamat banyak sekali. Dokter siapa itu dulu ketua BKKBN itu juga pengamat banyak. Bahkan saya ketemu Pak Bambang Yudhoyono sendiri 5 tahun yang lalu. Saya diminta datang di Istana Negara, kemudian kita wawancara hampir 2 jam. Beliau ternyata ahli thariqah Naqsyabandiyah ya, beliau ahli thariqah Naqsyabandiyah, dan dia mengatakan alhamdulillah saya juga sudah membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka ketika mau pemilu agak kacau, dia ke Madinah, salam saya pada Rasulullah SAW, sampaikan mohonlah berdoa mudah-mudahan diijabah. Alhamdulillah dia mengatakan sudah saya sampaikan Yai salamnya, dan alhamdulillah saya jadi. Ini secara. Tapi Pak Hidayat bukan mendukung Demokratnya, bukan mendukung Golkarnya, tapi pribadinya yang mau membaca kita pilih, membaca sendiri, mendidik. Bukan kita doakan, dia berdoa sendiri, mendekat kepada Allah. Dan setelah itu alhamdulillah ada pengalaman-pengalaman rohaniah yang tidak masuk akal tadi. Pengalaman hati menjadi tenang, mudah ingat kepada Allah, itu banyak. Termasuk saya di Boyolali. Ada satu rumah dinas yang dulu dipakai oleh Sinuwun ke-10, Raja Surakarta. Itu sampai hari tidak ada orang yang berani bertempat di situ, siapapun. Rumah dinas itu. Saya nggak tahu. Saya ke Boyolali, silakan tidur di rumah dinas itu. Saya nggak tahu ya, enak-enakan saja. Saya semalaman jawaban situ. Besoknya nemu saya, Yai tadi di mana? Ya di rumah dinas. Yang diizinkan sampai ya. Apa pertanyaan? Yai enggak ketemu apa-apa. Ya memangnya ada apa? Kok sama pertanyaan saya? Yang ada demitnya. Saya gitu. Ya sampaian ya saya percaya, enggak apa-apa. Saya ingin lelehan. Sayang tadi malam nggak datang. Datang tadi malam lelehan. Sekarang saya udah ada acara yang lain. Ketemu lagi, lain hal kita ngomong-ngomong. Ini Bupati, ini tokoh PDI yang paling kuat di Boyolali. Kemudian juga ketua DPR dari PDI di Jawa Tengah tahun kemarin. Ini juga pengamal. Wali Kota Semarang yang itu juga ada nama lagi. Banyak. Tapi bukan golongan pribadi. Bupati Barnabas ya di Iranotali itu nelpon saya karena ada pengamal. Kemudian nelpon saya, sama siapa? Saya Barnabas ya kenalkan. Ada apa? Saya mau ngacung bupati, tolong doakan. Wah, doa saya ya Saidi. Apa Saman mau ngamalkan? Udah mau, baca ya Saidi. Kalau kuat 10.000, kalau empat ya saat kuat sampean. Kemudian nanti digerakkan teman-teman. Alhamdulillah jadi. Dan saya titip amalan Wahidiyah ini supaya mendapat perlindungan. Karena di sini umat saya masih sedikit sekali. Alhamdulillah kita kontak. Di Ranbat semua sudah ada. Di Fakfak sudah ada. Di Nabili ada. Sudah banyak. Nah, kalau Malaysia baru saya mengirim ke Malaysia kemarin. Jadi di Johor saya suruh nemoni Datin Salihah binti Ismail. Ini Menteri Perjalanan dari Partai UMNO. Pernah datang di Kedunglo pada waktu itu zaman ayah saya. Ini untuk ada pembinaan. Insya Allah Wahidiyah diamalkan di seluruh dunia. Di Australia juga ada orang Australia, tapi masih sedikit sekali, 3-4 orang. Di Belanda, di Denmark ada. Wahidiyah diterima oleh semua golongan, semua agama. Karena kita tidak pandang kau mau ya mantra sakti. Orang itu kalau sudah buntu lahiriah mencari alternatif. Kalau di Jawa mau kaya gak kaya cari tuyul, iya. Di sini ada nggak tuyul? Ada. Orangnya kepepet ngawut saja, cari tuyul, cari guna-guna. Nah ini bukan guna-guna, ini doa. Kontan orang mau. Apabila berhasil, maka dia yakini. Loh, doa bisa ngarang sendiri ya? Ya bisa aja. Tapi coba sama ngarang gak mandi. Semua orang bisa nggak keris, coba sama keris. Dibangga kalah kali sopo, ya beda aja. Ini bukan masalah bisa dan tidak bisa. Standar kualitas itu ada ukurannya.
Setiap orang bisa bikin doa, nggak jimat orang bisa. Meruyah semua bisa, bacakan ayat di ruyah. Mandi niki sing angel, betul kan? Semua kita Quran apa? Di ruyah ayat kursi. Lek perlu demite mau ayat kursi bareng gitu nanti. Betul enggak? Jadi bukan masalah bisa dan tidak bisa. Boleh dan tidak boleh. Kualitas dan standar inilah yang berbeda karena diriadoi. Contohnya Quran Istanbul. Quran Istanbul itu diriadoi. Hanya satu, sekarang Istanbul banyak, yaitu duplikat semua, beli dan mau sama. Ini zaman kerajaan sana langsung jimat. Maka Turki pada perang dunia pertama nomor 1, belum perang nuklir pada waktu itu. Sehingga sekarang masyhur kalau Istanbul ini dibikin, sama nggak bisa di Quran kecil itu, tapi mandinya yang tidak. Kembali ya, jadi kajian bukan bisa dan tidak bisa, boleh dan boleh, kualitas standar dan doa perlu diriado. Para bapak, para ibu, ya karena sulitnya mendekat kepada Allah. Kalau kita dekat mandi, maka dikatakan laratun min amalil qalbi khairum min amsalil jibal min amalil jawar. Sedetik ibadahnya orang yang hatinya telah makrifat kepada Allah, telah lillah dan billah, sama dengan segunung ibadahnya. Dan artinya apa? Kualitas. Dari mana bisa kualitas? Nah, kita nggak tahu, misal di akhirat. Tahu kita asor yang diberikan ketika manusia masih hidup. Nah, dibaca kemudian diijabai. Berarti ya dari oleh Allah. Sing donga tidak ini, maka dulu golek guru tuh sing tua, sing luwih ampuh berguru. Orang Medan sering ke Jawa nyepuh katanya, kan gitu ya. Itu kan apa? Di sini nggak ada dukun yang ampuh. Pada saat ke tanah Jawa, kamu nggak bisa doa sendiri. Tapi itu kenyataan, mereka berangkat ke Jawa mencari orang tua, ya. Teorinya bisa doa sendiri di sini, tirakat sendiri. Tapi kenyataannya, iya mengalah ke Jawa, pulang ke Jawa nyepuh katanya, kan gitu. Padahal nah, masalahnya bukan bisa dan tidak bisa. Siapa yang menuntun kita hingga mencapai standar ukuran yang terukur? Nah itulah mencari Tuhan tadi gitu, perlu ada orang yang menuntun, yang bisa menghantarkan kita. Cuman golekkan orang ganda aja nggak bisa kalau toko moco dewi, batos tum jabarin diwoco. Ya sampai kelenger gak apa-apa gitu. Ya, tidak baca. Kalau nggak pernah lihat tuh baca batos tum. Tapi saya baca dengan betul-betulilah bila dibaca 100.000 kali, saya lempoh kan. Lempoh betul ya 100.000 kali sama muslah ayat kursi 100.000 kali lempoh sama nanti gak kuat sama. Maka mencari orang yang oleh Allah diberi kemampuan mendoakan pada kita. Gak kuat zaman baca ayat kursi 100.000 majelisan, gak kuat sama. Ya saya disuruh baca mulat dari sama ini. Ini gum mandine cek ngomongnya kuate, terus mandine. Maka sekarang kalau orang kecil ziarah wali songo, dia tabarukan. Lek wong gede umroh, angger susah mesti umroh, bukan umrohnya ziarah Madinah itu atenan ini asli. Loh, ini apa? Lah orang-orang memang ngomong dengan saya, ya umroh, ya sampaikan salam. Iya, umroh lihat ya Pak Bawang itu ngerip suwet, udah umroh. Sini pejabatnya. Lah lek wong cilik umroh ya melarat ya. Cukup wali songo. Nah, ini saya kira sama bahwa ada penuntun. Ngaji juga sama, belajar sendiri nggak bisa, mesti harus ada yang mendidik. Saya kira sangat rasional kepada saya, kenyataannya dijalankan. Ini cerita, yang saya kan cerita, nyatanya dijalankan. Lega nyoto, ya berarti ngapusi apa itu. Ilmu yang mempelajari, ya, ayat-ayat Quran, asma-asma bagian diamalkan sehingga Allah membuka asrar sirinya. Itu disebut ilmu hikmah. Sebenarnya hikmah itu artinya kata mutiara aslinya. Tapi di Jawa Barat kiai yang sedukun, dia ulama hikmah. Ini betul gitu. Ini Jawa Barat ini. Karena ini seperti saya kesana kemari untuk lebih memperluas pemahaman baik Jawa Idea maupun politik. Saya lagi terima kasih kepada ya Bapak pejabat di sini, Musbida, kepada ulama yang akan mengkaji
suatu idea diteliti ya secara ilmiah ya nanti ya, dan perlu dikonfirmasikan dengan Majelis Ulama Pusat, karena setelah ada Tasikmalaya ini pusat mengeluarkan keputusan bahwa untuk urusan sesat dan tidak sesat akidah yang dikembangkan oleh masyarakat Islam itu hak daerah diambil. Ini setelah Tasikmalaya, nanti setiap daerah punya keputusan sendiri, kacau balau nanti. Tasikmalaya memutuskan sesat tidak mau diambil, Cianjur memutuskan tidak sesat, Malang memutuskan tidak sesat. Lantas ini kalau ini nggak ada kesamaan keputusan nasional nanti bagaimana kalau begini? Bisa merugikan orang yang punya hak, ya hak yang punya bisa dikibulin ini kalau begini aja. Dan ini yang diberbahayakan kalau ini informasinya kurang akurat, bisa hasilnya juga kurang. Inilah dimulai pedung ini saya usul, mudah-mudahan kita bersama adalah sama-sama hamba Allah, sama-sama ikut Rasulullah SAW, sama-sama ingin memurnikan akidah Islami. Jangan sampai Islam ini ditumpangi politik dengan berbagai dalih. Itu tugas kita bersama. Dan saya terima kasih. Saya yakin Majelis Ulama nanti akan menemukan satu ya keputusan yang objektif yang sesuai dengan akidah ala ahli sunnah wal jamaah. Ala ahli sunnah wal jamaah, bukan ala Timur Tengah. Ala ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang masyhur ahli sunnah wal jamaah itu adalah kalau bicara dari NU, Muhammadiyah masih kategori ini. Walaupun sedikit ada perbedaan, tapi masih terbantu ahli sunnah jamaah. Lalu mazhabnya Muhammadiyah banyak ke Hanafi sebetulnya. Kalau NU itu 4 mazhab dijalankan di NU, tapi yang banyak adalah Asy-Syafi'i. Ini boleh diamalkan oleh orang NU, salah satu mazhab 4, salah satu Qadiriyah. Kalau Brunei Darussalam khusus Syafi'i, mutlak. Pemerintah Brunei Darussalam hanya punya Syafi'i. Tapi kalau perorangan mungkin ya masih itu. Tapi ketika sudah kaitannya sosial, hukum waris, hukum dan sebagainya, oleh peradilan agama, maka yang pakai hukumnya adalah pendapat Imam Syafi'i. Maka mazhab Syafi'iyah. Kalau di Mesir mazhab Hanafiyah. Itulah Islam sangat luas sekali. Berbagai pandangan-pandangan. Insya Allah hikmahnya akan besar, baik yang ada di Sumut, di Tebing Tinggi, atau di Sumatera secara umum. Dan alhamdulillah dulu di Riau memang juga karena belum memahami, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Para hadirin hadirat yang hormati, demikian mari sekarang kita praktek. Para pengawal mari kita praktek, yaitu kita hadir menghadap kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan menangis membaca sholawat itu. Niatnya ibadah karena Allah SWT. Kemudian syukur kepada Kanjeng Nabi atas tuntunan dan bimbingannya kepada kita. Kemudian dengan ikroman wa ta'ziman, mengagungkan dan menghormat Rasulullah SAW dengan rasa penyesalan penuh dosa, membutuhkan pertolongan Allah dan Rasulnya, dengan derayan air mata, fabku fa in tabaku fatabakau, kata Rasul, nangislah kamu. Jika tidak bisa, tangiskanlah. Para artis itu tukang nangis semua. Kalau dia sudah menyanyikan lagu yang melankolis, dia menangis. Lihat ada akademi semua itu, jago menangis. Tapi apakah demikian ketika dia berdoa? Kita belum tahu bagaimana dia berdoa nangis atau tidak. Tapi kalau dia mendengarkan lagu melankolis, menangis. Kalau Anda menyanyi, dia menangis. Kalau tidak, penjiwaan Anda kosong. Beribadah, kalau ibadah Anda menangis kosong ini, maka juri di akademi mengeksekusi dia karena tidak ada penjiwaan, ya. Akumulasi apa ya, misalnya Pak, makhlotnya, ya, dan sebagainya, improvisasi pengembangannya begitu. Saya ngikuti ternyata ilmu sunni sangat tinggi sekali. Wah, kita juga begitu. Bagaimana kita menghadap pada Allah, menjiwai isi doa, menangis, merintih di sana. Iqbalu Allah ma'asyiddati dzulli wal inkisar ma'atabarri anil kuwah
aslu kullu khairin dunyawin au ukhrawin. Orang yang menghadap kepada Allah SWT dengan rasa penuh hina, penuh dosa, membutuhkan pertolongan Allah, dengan tidak merasa punya kekuatan, bilah semua, itulah asli jalan yang akan diberikan Allah. Kebaikan-kebaikan akan lewat itu. Tapi sebaliknya, barang siapa berdoa dengan rasa takabur, tidak dosa, tidak butuhkan, tertolak dia doanya. Mari, bisakah kita merasakan dosa kita yang kita lakukan? Bisakah kita merasakan dosa dan siksa ayah ibu kita di kuburan? Bisakah kita merasakan saudara kita yang jauh, misalkan di Filipina, yang didiskredit oleh kaum yang belum Islam sehingga dia melarikan diri? Itu siapa yang bertanggung jawab? Kita umat Islam di Indonesia harus menolong, minimal berdoa. Kita pernah mendoakan? Kita hanya mengikuti warta berita, wah suku Rohingya diusir dari negaranya, hanya itu saja. Mbak berdoa, ya Allah berilah pertolongan pada saudara kita. Itu aja, jarang orang mau berdoa. Lihat TV itu, betul? Mari kita menangis bagi mereka, menangis dengan ibu kita di kuburan, bapak kita, ayah kita, menangis negara kita sampai hari ini belum ditolong oleh Allah. Terus ada masalah demi masalah, masalah narkoba, masalah gafatan, masalah ISIS, banyak sekali. Mari berdoa. Itu urusan negara, biarkan negara bisa diselesaikan oleh yang berwajib. Tapi kita masih mendoakan supaya diberi taufik hidayah, baik yang gafatan, baik yang ISIS. Kalau dapat hidayah, dia tidak akan berbuat semacam itu. Allah akan beri pertolongan. Kita hanya berdoa. Marilah, inilah anjuran baik, berdoa untuk negara kita. Allahumma barik fima khalaqta hadhil bata, ya Allah berilah barokah ciptaanmu dan negara kami ini. Setiap hari pengamal berdoa untuk negaranya, untuk kemernegaranya, untuk barokahnya. Bahkan dikatakan dunia, laut, daratan telah banyak berubah. Ya, dzahirul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ketahuilah telah terjadi kerusakan di bumi dan di lautan akibat perbuatan manusia yang terus maksiat berlarut-larut. Sebagian itu ditimpakan kepada manusia, bahkan orang yang terkena tidak ikut dosa. Saudara kita di Aceh kena tsunami, yang dosa banyak orang di Jawa, banyak diskusiknya, banyak narkobanya. Yang digempur oleh azab Allah ada di Aceh. Zalim kita, mari kita menangis, menangis kepada Allah. Al-Fatihah. 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 Kita bayangkan Kanjeng Nabi hadir. Kanjeng Nabi itu hadir di muka kita. Man shalla alayya fil qabri sami'atu. Barang siapa yang baca selawat kepadaku di kuburku, aku mendengarkannya. Man shalla alayya na'iyan ablagtu. Barang siapa membaca selawat dari jauh, aku hadir dalam majlis selawat itu. Mari kita nangis kepada Allah. Kita yakinkan hadir di hadapan kita. Jangan ada yang tidak adab, suladab. Rasul kembali karena di antara kita ada yang suladab. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa namasin bi'adati ma'lumatillah. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa namasin bi'adati ma'lumatillah ya fiyudat. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad,
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamqatin wa naqsimi adati ma'lumatillahi afyudati wa Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana bil jati hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa darzuqana tamama mawfiqatik wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sallam adada ma ahata bi ilmuk wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamd ya syafi'al khalqis alaika nur wa aslahu wa qalamtu abatawarab wa laysa li sayyidi siwaka fa intar ya syafi'al khalqis salatu was alaika nuru khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhawati fa qalamtu abatawarab wa laysa li sayyidi siwaka fa intar ya syafi'al khalqis salatu was alaika nuru khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhawati faqalla lam tu wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasan ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya para hadrat mari kita Ghaus Zaman itu rajanya wali Sultan Aulia. Nanti silakan beliau diberi karomah batinnya oleh Allah. Doanya ijabah, mari kita nangis. Mohon didoakan, mudah-mudahan kita segera ditolong oleh Allah Ta'ala. Tentang kesadaran kita, tentang umat manusia, bangsa Indonesia, mari. Yang di kuburan kita doakan semua saudara-saudara kita. Ya ayyuhallah, salamullah alaika rabbini bi'idhi wa mudur ilayya sayyidi musilatil hadratil alim. Ya ayyuhallah, salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa mudur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa mudur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salam dhalla wa dhallat ilati bi baldati khudh bi'ad ya sayyidi wal ummat. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'salam dhalla wa dhallat ilati bi baldati khudh bi'ad ya sayyidi. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salam dhalla lati bi baldati khudh biyadi ya sayyidi Muhammad
Mari kita nangis pada Rasulullah, mohon pertolongan. Duh Gusti, saya buntu jalan, usaha kami tidak menentu. Tolonglah, berikan doa, selawat, doakan pada kami sehingga tercapai tujuan agung cita ada bangsa Indonesia. Mari kita nangis, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil ya Rabbana ufir yasirika wahdin qurrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yasirika wahdin qurrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yasirif qurrib ali bainana ya Rabb Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadhil mujada ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil mujada ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil mujada ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil mujada ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil mujada ya Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil mujada ya. Mari kita istighfar. Istighfar itu diam, tidak ingat apa-apa, hanya ingat Allah. Kosong, gung liwang-liwung. Yang ada hanya Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Para hadirin yang terakhir kita nanti berdoa. Terus baca faghfiru ilallah. Dalam doa kita baca 7 kali. Nanti ketika penutupan dibaca 4 penjuru, ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Memang ini belum banyak dilakukan. Yaitu kita makmum kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah bangun Ka'bah, Allah merintah Nabi Ibrahim untuk memanggil umat Islam sedunia supaya berhaji ke tanah Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, suara saya itu 100 meter aja tidak dengar. Bagaimana orang di jagat barat, jagat timur, jagat selatan bisa mendengar panggilanku? Allah menjawab, tugasmu memanggil hati dan jiwa umat Islam, bukan telinganya. Allah yang akan menyampaikan panggilanmu di hati setiap muslim. Sehingga kita kalau hajinya mabrur, kita panggilan Nabiullah Ibrahim. Kalau kita mati di sana dapat itu panggilan malaikat Israel. Kalau mardud ini panggilan iblis, setan. Nah, kita panggil, ya Allah, sampaikanlah doaku ini kepada umat masyarakat dan jadikanlah berkesan di hati mereka
Bacaan fafiru itu supaya mohon pada Allah disampaikan kepada hati kita sendiri, hati masyarakat. Maka kita menjalankan ini, kita mengajak masyarakat dengan gaib, batin, fafiru ilallah ditujukan. Kalau ada anak yang nakal, misalkan dibacakan fafiru 1000. Nah, ya, supaya ini dibarengi baik. Kalau ingin cerdas, ya Sayyidi 1000, tiupkan air, nanti bangun tidur diminum. Pak insyaallah Allah akan memberikan ijabah, kecerdasan meningkat. Dan itu sudah terjadi banyak. Bahkan ada yang ketika ujian tidak bisa, nangis, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Hadir Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajari dia untuk ulangan SMP pada itu, namanya Usaha Nafasana. Kejadian sudah 10-15 tahun yang lalu. Itu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang belum pernah dirasakan oleh pengalaman kita sebelum mengamalkan salatul wahid. Banyak kejadian ini. Maka doa itu dipompong betul, ternyata ada. Kita yakin ad-du'a silahul mu'min, tapi kita tidak berdoa tidak dengan cara-cara yang sesuai, sehingga ijabahnya ya kita sebagaimana yang kita harapkan. Ya, man arada syai'an fa'ali bil ilmi. Barang siapa ingin sesuatu harus memiliki ilmunya. Wa man arada dunya fa'ali bil ilmi. Barang siapa ingin dunia harus punya ilmunya dunia. Wa man aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Barang siapa ingin akhirat dia dengan ilmunya. Berdoa termasuk ada akhirat, harus kita dengan ilmu berdoa. Bagaimana doa itu diijabah oleh Allah, termasuk ada selawat tadi. Mari kita bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauzi adaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauzi adaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauzi adaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Balligh jami'al alamin bidana hada waj'al fi ta'sirum. Balligh jami'al alamin bidana hada waj'al fi ta'sirum. Balligh jami'al alamin bidana hada waj'al fi ta'sirum baliu. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Wafiru ilallah. 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 Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin, yang saya yakin-yakinnya, Permohonan tadi dijawab oleh Allah SWT dengan dasar anak indadoni abdibi, aku keyakinan baku. Maka jika keyakin akan diapa. Yang terakhir kami sampaikan selamat pulang sampai di rumah. Terus kita berjuang. Terus siapapun kita ajak untuk mendekat kepada Allah. Mereka nanti akan menuntut kita di akhirat jika kita tidak mengajak mereka. Jika mengajak lagi yang masih ada halangan, berdoa, ya Allah, semoga saudara kita ini diberi taufik hidayah setiap hari.
nanti Allah akan beri jalan keluar sehingga mereka akan berbondong-bondong untuk fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Terus diriadoi, ya Rabbana minim 100, ya fafiru 100, tujukan dirinya sendiri, keluarganya dan tetangganya. Juga mujahadah keuangan, mohon diberi rezeki yang jembar, yang barokah, ya mujahadah keuangan dan bifadlikal azimi sumal khotimi, supaya dibaca 100 kali kulla yaumid. Mudah-mudahan semua doanya diberi ijabah, dibuka rezekinya barokah sehingga bisa ibadah kepada Allah. Yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaba tarbiyah wa min khawas hadha zaman an-nar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.